pernyataan dari Hotmar Sitompul yang menyatakan bukti-bukti ini belum begitu kuat sekali adanya, baik itu dari keterangan tersangka AG, karena berdasarkan atas pernyataan Hotmar Sitompul bahwa tersangka AG ini pernyataan atau keterangannya ini selalu berubah-ubah. Namun kembali lagi disanggah oleh pihak dari Kabid Humas Polda Bali, yakni adalah Kombes Pol Heri Wianto, yang menyatakan bahwa untuk penetapan sendiri ini alat buktinya sudah kuat. Sudah ada keterangan terkhusus lagi adalah keterangan dari tersangka AG berdasarkan atas lie detector yang telah dilakukan oleh tim penyidik. Kemudian juga tidak hanya itu, tadi dari pihak tim kuasa hukum dalam hal ini adalah Hotmar Sitompul kembali menyatakan bahwa sebenarnya keterangan yang dikeluarkan oleh Kapolda Bali ini adalah penekanan atau adanya tekanan ini, di mana ada tekanan terkait dengan tekanan publik. Dan saat ini sudah ada Bang Hotmar Sitompul. Jadi sudah bersama dengan kami ada Hotmar Sitompul, baru saja keluar dari reskrim. Tadi rencana mau di BAP sebagai tersangka pembunuh. Tersangka tidak bersedia. Kami juga setuju tidak bersedia untuk diperiksa. Kenapa? Untuk apa diperiksa? Tanyakan itu sama Kapolda. Ya, ini pemeriksaan oleh Polres, Kapolresta, tapi di bawah kendali Polda. Tadi pun dalam pemeriksaan ada orang Polda semua. Jadi kalau ada kesalahan jangan dikenakan kepada Polresta. Itu jelas nih. Kenapa kami setuju Ibu tidak bersedia diperiksa? Kata Kapolda, sudah ada 3 bukti. Ya majukan aja ke kejaksaan, teruskan ke pengadilan. Kita tunggu. Menurut Pak Hotmar, bukti yang disebutkan itu bagaimana, Pak? Nanti kita uji. Ibu. Kan Kapolda bilang sudah punya 3 alat bukti. Jadikan tersangka. Ya udah, terusin aja, sidangkan aja. Ada yang melakukan penyidikan dari Polresta, tapi ada orang Polda duduk di situ. Oke Bang, terkait dengan statement sendiri, tadi Abang menyatakan apakah sebenarnya statement yang dikeluarkan oleh Kapolda Bali ini berdasarkan atas dari tekanan publik, bagaimana ini Bang? Maksudnya apa? Adanya tekanan publik sehingga menetapkan Oke, kenapa begitu? Jauh hari sebelum Inavis, sebelum lapor, sebelum yang peralatan canggih itu menyatakan hasilnya, Kapolda sudah mengumumkan pada masyarakat, pada publik, sebentar lagi akan ada tersangka baru. Berulang kali begitu. Berarti tanpa adanya bukti-bukti permulaan itu, Kapolda sudah memastikan ada tersangka baru. Menurut pendapat kami, tim penasihat hukum, itu target, bukan bekerja menurut alat bukti yang ada. Jelas ya? Belum ada bukti, belum ada hasil Inavis, belum ada lapor, beliau sudah mengatakan akan segera ada tersangka baru. Pertanyaannya saya balikan, untuk apa lagi di BAP kalau sudah ada 3 alat bukti? Majukanlah ke pengadilan. Artinya siap pra-peradilan itu, Bang? Bagaimana dengan pra-peradilan Bang? Nanti kita pikirkan itu. Kita belum dapat nih, terus terang nih, surat penetapan sebagai tersangka kita belum dapat. Tapi dari pihak Polda sudah memberitahukan mengenai status. Sudah kan diperiksa sebagai tersangka sekarang. Bang, tadi waktu bermergaret tahu dia jadi tersangka, gimana? Reaksi. Heran aja, kaget aja, bagaimana bisa ini? Itu aja kalimatnya. Tidak menyangka gitu, Bang, bahwa dia jadi tersangka. Oke, ya, dia tidak menyangka. Soal lie detector nih, saya dengan segala hormat nih, tidak mau berseberangan dengan Polda dan Kapolda. Kapolda pernah bicara, saya lihat sendiri, saya dengar sendiri. Setelah diperiksa lie detector, omongan Agus benar, tidak berbohong, banyak benarnya. Saya kasih tahu, Ibu Margaret 2 kali di lie detector, hasilnya tidak ada kebohongan. Sekarang mau lagi di lie detector, nggak usah lah, majukan aja ke pengadilan. Tapi artinya argumentasi dari Kapolda bahwa lie detector ulang ini dilakukan kembali karena ada mencari relevansi antara olah TKP. Udahlah, beliau udah menetapkan jadi tersangka, sudah alat bukti, sudah
Jangan ganggu lagi klien kita. Dia akan tutup mulut. Kalau polisi sudah bilang punya bukti, silahkan ajukan ke pengadilan sesegera mungkin. Persiapannya apa Bang? Kalau Abang persiapan apa? Kita cuma lihat aja nanti bukti apa yang ada. Siapa yang menyangkakan, yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Di BAP itu sudah akan ditandatangani ya kalau ditandatangani makanya udah selesai. Penelantaran kita akan mengajukan saksi-saksi. Ini semua saksi-saksi yang katanya memberatkan menjadi saksi sehingga bisa jadi penelantaran, bisa jadi saksi pembunuhan, semua bisa dibantah. Dan kesaksian mereka berbulan-bulan yang lalu. Cerita yang dulu. Bang, terkait pembunuhan ini, BAP-nya berarti sudah disetujui Bu Margaret? BAP apa? Pemeriksaan pembunuhannya. Tidak diperiksa. Tidak diperiksa. Waktu ditanya apakah Anda sehat, rohani, jasmani, sehat, apakah bersedia diperiksa? Tidak bersedia. Nah, artinya Abang bilang akan tetap bisa dimajukan ke pengadilan. Saya persilahkan. Oke. Ya, kalau saya bilang jangan-jangan nanti salah. Berarti BAP-nya setuju Bang ya? Setuju BAP mana? BAP siapa? Karena ada yang setuju, tidak setuju BAP. BAP siapa yang Anda tanya? Yang tantangani untuk maju ke pengadilan itu. Enggak, begini ya, kan tadi pertanyaannya, apakah Anda sehat jasmani dan rohani? Sehat. Apakah bersedia diperiksa? Tidak. Udah teken-teken semua ada. Ya, ada. Udah ada dong, ada. Tidak penyikapan seperti menolak undang-undang. Ya, tadi berdasarkan atas pernyataan dari Hotma Sitompul selaku tim kuasa hukum tersangka M menyatakan bahwa saat ini tersangka M ini belum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim penyidik, namun juga berdasarkan atas tadi dari pihak tim kuasa hukum juga menyatakan bahwa Kapolda Bali dalam hal ini menetapkan tersangka juga berdasarkan atas tekanan publik. Namun tadi juga sudah disanggah kembali oleh dari Kabid Humas Polda Bali, yakni adalah Kombes Pol Heri Wianto, menyatakan dalam proses penyidikan ini tidak ada intervensi. Jika memang ada tekanan publik, ini sudah dialami ini sejak pada saat pertama kali tersangka AG ditetapkan pada saat kasus pembunuhan Angelin. Namun tentunya hal ini dalam proses penetapan tersangka baru ini membutuhkan waktu dengan mengumpulkan alat-alat bukti yang cukup kuat. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Heri Wianto. Untuk menghindari pengaruh dari tahanan lain, tersangka pembunuhan dan penelantaraan anak MM ditahan di sel yang berbeda dengan tahanan lainnya. Penahanan MM di sel yang berbeda dengan tahanan lain sebagai upaya Polda Bali untuk menghindari adanya tekanan dari tahanan lain. Sementara penahanan MM dan AG di rutan Polda Bali untuk memudahkan petugas melakukan pemeriksaan terhadap kedua pelaku. Hari ini juga diperiksa untuk pertama kalinya sebagai tersangka utama pembunuhan anak angkatnya Angelin. Kepolisian akhirnya menetapkan MM sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Angelin berdasarkan 3 alat bukti permulaan yang cukup. Polisi meyakini MM adalah pelaku utama dalam kasus pembunuhan sadis ini. Nanti pada saatnya dari kejaksaan. Setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan panjang, polisi akhirnya menetapkan ibu angkat Angelin, MM, sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan Angelin. 3 alat bukti yang digunakan polisi untuk menetapkan MM sebagai tersangka adalah keterangan tersangka AG yang menyebut MM melakukan tindak kekerasan hingga mengakibatkan kematian Angelin. 3 alat bukti yang digunakan polisi untuk menetapkan MM sebagai tersangka adalah keterangan tersangka AG yang menyebut MM melakukan tindak kekerasan hingga mengakibatkan kematian Angelin. Keterangan dari tim dokter forensik Rumah Sakit Sanglah yang menjelaskan penyebab kematian korban adalah kekerasan seperti yang disampaikan oleh tersangka AG. Serta hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara, khususnya di kamar MM yang menguatkan bukti bahwa MM adalah pelaku pembunuh Angelin. Besarnya sorotan publik terhadap kasus pembunuhan Angelin membuat kasus ini menjadi tidak biasa. Setelah awalnya ditangani oleh Polres Denpasar, kasus ini pun kemudian diambil alih oleh Polda Bali. Bahkan, penetapan MN sebagai tersangka pun melalui koordinasi langsung dengan Kapolri. Tentu Polri mendasarkan pada alat-alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik Polda Bali. Tidak ada
Tentu penyidik adalah independen di dalam rangka mencari dan menemukan alat bukti yang bisa membuat seseorang menjadi tersangka. Tidak ada dorongan dari pihak lain, bahkan opini pun kita juga tidak jadikan satu bahan pertimbangan. Sejak awal kasus hilangnya Angelin, sosok MM yang merupakan ibu angkat korban memang menjadi banyak sorotan. MM bahkan sempat menolak menerima kedatangan sejumlah pihak yang ingin meminta keterangan terkait hilangnya Angelin. Tidak lama setelah polisi menetapkan AG sebagai tersangka pembunuhan, MM juga ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus penelantaran anak. MM semakin menjadi sorotan setelah dalam pemeriksaan AG menyebut bahwa MM adalah pelaku sesungguhnya pembunuh Angelin. AG menyebut MM membunuh Angelin dengan cara membenturkan kepalanya ke lantai kamar. AG selanjutnya diminta menguburkan Angelin di belakang rumah dan dijanjikan imbalan uang sebesar 200 juta rupiah. Atas tindakannya, MM dijerat pasal berlapis, yaitu pasal tentang penelantaran anak dan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Tim Liputan Metro TV. Penetapan ibu angkat Angelin MM sebagai tersangka utama pembunuhan menjawab sebagai misteri tewasnya anak perempuan berusia 8 tahun ini. Sebelumnya polisi juga telah menetapkan MM sebagai tersangka dalam kasus penelantaraan anak. Ya. Kalau anak saya ini datang, adiknya udah siap jemput, mau bawa ke Amerika. Saya tahu, oke sekarang harus selesai dengan hidup yang begini. Tidak boleh, Bu. Itu anak-anak. Kenapa saya enggak? Dia mau tinggal rumah kakeknya, tempat yang bersih, yang nakal, dia punya rencana. Jadi jangan terlalu memojokkan saya, menanya apa. Saya betul-betul terlibat kalau itu. Soalnya tidak pantas. Bagi saya ingin menolong ibu. Saya mau ditolong, tapi jangan cara begitu dong. Inilah sikap yang ditunjukkan ibu angkat Angelin saat Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait berkunjung ke rumah MM untuk membantu menemukan Angelin beberapa hari setelah Angelin hilang. Ibu berusia 50 tahun ini malah menunjukkan sikap temperamentalnya dan tidak bekerja sama. 1 hari sejak jenazah Angelin ditemukan, polisi telah menetapkan AG sebagai tersangka pembunuhan Angelin. Dan 18 hari setelah mayat Angelin ditemukan, polisi akhirnya menetapkan ibu angkatnya sebagai tersangka kasus pembunuhan ini. MM mendadak disorot publik sejak kabar hilangnya Angelin di Denpasar, Bali. MM dan suaminya mengadopsi Angelin sejak berusia 3 hari. Orang tua kandung Angelin, Hamidah dan Rosidik, sebelumnya sempat bekerja di sekitar tempat tinggal MM. Saat mereka kesulitan membayar biaya persalinan, MM menawarkan bantuan dengan mengadopsi anak mereka. Anak adopsi inilah yang kemudian diberi nama Angelin. Wanita asal Kalimantan ini sebelumnya telah memiliki 2 orang anak perempuan, yaitu Yvonne dan Christina, dari suaminya yang merupakan warga negara Amerika Serikat. Keluarga MM lah yang melaporkan hilangnya Angelin pada 16 Mei lalu saat bermain di halaman rumah. Selain melaporkan, keluarga MM juga membuat akun Facebook serta mengumpulkan dana terkait hilangnya Angelin. Di lingkungan rumahnya tidak banyak yang mengenal dekat sosok MM. Keluarga MM cenderung tertutup dan tidak banyak bergaul dengan tetangga sekitar. Orangnya tertutup. Saya tanya ada bilang tadi. Tapi katanya sering ke rumah Bapak ya? Kalau dulu, kalau sekarang enggak. Tiga pekan setelah hilangnya Angelin, polisi menemukan jenazah Angelin di halaman belakang rumah MM. Liputan Metro TV. Kuasa hukum MM Hotma Sitompul mengaku tidak kaget atas penetapan kliennya sebagai tersangka. Hotma bahkan menuding Kapolda Bali Irjen Pol Roni F. Sompi menetapkan MM sebagai tersangka pembunuh Angelin akibat tekanan publik. Tidak kaget. Kenapa tidak kaget? Karena Kapolda sudah berulang kali bilang akan ada tersangka baru, Padahal hasil laboratorium belum ada, inafis belum ada. Kapolda yang terhormat itu sudah disyarat akan ada tersangka baru. Kami menilai Kapolda sementara ini
menetapkan tersangka karena tekanan publik. Polda Bali membantah jika penetapan MM sebagai tersangka adalah akibat tekanan publik. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Marsyalina Gita dari Denpasar, Bali. Marsyalina, bagaimana jalannya pemeriksaan tersangka pembunuh Angelin MM? Ya, terkait dengan pemeriksaan yang akan dilakukan kepada tersangka M atas kasus pembunuhan Angelin, untuk saat ini atau hingga sore hari ini kami belum mengetahui pasti apakah pemeriksaan ini sudah dilakukan oleh tim penyidik dari Polda Bali. Karena untuk proses pemeriksaan sendiri ini harus berdasarkan atas kesepakatan dari tim kuasa hukum tersangka M, karena tadi berdasarkan atas pernyataan dari tim kuasa hukum, dalam hal ini adalah Hotma Sitompul, menyatakan bahwa ia terlebih dahulu melihat surat penetapan tersangka dan apa sebenarnya dasar-dasar dari penetapan M menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Angelin, sehingga untuk pemeriksaan saat ini belum diketahui apakah sudah dimulai atau belumkah ini pemeriksaan dilakukan oleh tim penyidik. Namun yang pasti tadi dari pihak kepolisian sendiri menyatakan bahwa untuk pemeriksaan ini harus segera dilakukan setelah ibu angkat Angelin M ini diangkat atau status hukumnya menjadi tersangka atas kasus pembunuhan Angelin. Tidak hanya itu, berdasarkan juga atas pernyataan dari tim kuasa hukum tersangka M, yakni Hotma Sitompul, tadi menyatakan bahwa ia tidak kaget jika M ini ditetapkan menjadi tersangka atas kasus pembunuhan Angelin. Mengapa? Karena sudah berdasarkan atas dari pernyataan Kapolda Bali sudah memberikan sinyal akan mengeluarkan nama tersangka baru. Kemudian juga selain itu yang pastinya bahwa tadi tim kuasa hukum menyatakan ia sangat menyayangkan sekali atas apa yang dilontarkan oleh pihak dari Kapolda Bali, yakni penetapan tersangka M. Mengapa? Karena menurut pernyataan dari Hotma Sitompul, ia menyatakan bukti-bukti ini belum begitu kuat sekali adanya, baik itu dari keterangan tersangka AG, karena berdasarkan atas pernyataan Hotma Sitompul bahwa tersangka AG ini pernyataan atau keterangannya ini selalu berubah-ubah. Namun kembali lagi disanggah oleh pihak dari Kabid Humas Polda Bali, yakni adalah Kombes Pol Heri Wianto, yang menyatakan bahwa untuk penetapan sendiri ini alat buktinya sudah kuat, sudah ada keterangan terkhusus lagi adalah keterangan dari tersangka AG berdasarkan atas lie detector yang telah dilakukan oleh tim penyidik. Kemudian juga tidak hanya itu, tadi dari pihak tim kuasa hukum dalam hal ini adalah Hotma Sitompul kembali menyatakan bahwa sebenarnya keterangan yang dikeluarkan oleh Kapolda Bali ini adalah penekanan atau adanya tekanan ini, di mana ada tekanan terkait dengan tekanan publik. Dan saat ini sudah ada Bang Hotma Sitompul. Jadi sudah bersama dengan kami ada Hotma Sitompul, baru saja keluar dari reskrim. Tadi rencana mau di BAP sebagai tersangka pembunuh. Tersangka tidak bersedia. Kami juga setuju tidak bersedia untuk diperiksa. Kenapa? Untuk apa diperiksa? Tanyakan itu sama Kapolda. Ya, ini pemeriksaan oleh Polres, Kapolresta, tapi di bawah kendali Polda. Tadi pun dalam pemeriksaan ada orang Polda semua. Jadi kalau ada kesalahan, jangan dikenakan kepada Polresta. Itu jelas nih. Kenapa kami setuju Ibu tidak bersedia diperiksa? Kata Kapolda, sudah ada 3 bukti. Yang majukan aja ke kejaksaan, teruskan ke pengadilan. Kita tunggu. Menurut Pak Hotma, bukti yang disebutkan itu bagaimana, Pak? Nanti kita uji. Ibu. Kan Kapolda bilang sudah punya 3 alat bukti. Jadikan tersangka. Ya udah, terusin aja, sidangkan aja. Ada yang melakukan penyidikan dari Polresta, tapi ada orang Polda duduk di situ. Oke, Bang, terkait dengan statement sendiri, tadi Abang menyatakan apakah sebenarnya statement yang dikeluarkan oleh Kapolda Bali ini berdasarkan atas dari tekanan publik, bagaimana ini, Bang? Maksudnya apa? Adanya tekanan publik sehingga menetapkan Oke, kenapa begitu? Jauh hari sebelum Inafis, sebelum lapor, sebelum yang peralatan canggih itu menyatakan hasilnya, Kapolda sudah mengumumkan pada masyarakat, pada publik, sebentar lagi akan ada tersangka baru. Berulang kali begitu. Berarti
tanpa adanya bukti-bukti permulaan itu, Kapolda sudah memastikan ada tersangka baru. Menurut pendapat kami tim penasihat hukum, itu target, bukan bekerja menurut alat bukti yang ada. Jelas ya, belum ada bukti, belum ada hasil inafis, belum ada lapor, beliau sudah mengatakan akan segera ada tersangka baru. Pertanyaannya saya balikan, untuk apa lagi di BAP kalau sudah ada 3 alat bukti? Majukanlah ke pengadilan. Artinya siap pra-peradilan itu, Bang? Bagaimana dengan pra-peradilan, Bang? Nanti kita pikirkan itu. Kita belum dapat nih, terus terang nih, surat penetapan sebagai tersangka kita belum dapat. Tapi dari pihak Polda sudah memberitahukan mengenai status. Sudah kan diperiksa sebagai tersangka sekarang. Bang, tadi waktu bermergaret tahu dia jadi tersangka, gimana? Reaksi. Heran aja, kaget aja, bagaimana bisa ini? Itu aja ya kalimatnya. Tidak menyangka gitu Bang, bahwa dia jadi tersangka. Oke, ya, dia tidak menyangka. Soal lie detector nih, saya dengan segala hormat nih, tidak mau berseberangan dengan Polda dan Kapolda. Kapolda pernah bicara, saya lihat sendiri, saya dengar sendiri. Setelah diperiksa lie detector, omongan Agus benar, tidak berbohong, banyak benarnya. Saya kasih tahu, Ibu Margaret 2 kali di lie detector, hasilnya tidak ada kebohongan. Sekarang mau lagi di lie detector, nggak usah lah, majukan aja ke pengadilan. Tapi ada argumentasi dari Kapolda bahwa lie detector ulang ini dilakukan kembali karena ada mencari relevansi antara olah TKP. Udahlah, beliau udah netapkan jadi tersangka, sudah alat bukti, sudah, jangan ganggu lagi klien kita, dia akan tutup mulut. Kalau polisi sudah bilang punya bukti, silahkan ajukan ke pengadilan sesegera mungkin. Persiapannya apa Bang? Persiapan apa? Kita cuma lihat aja nanti bukti apa yang ada. Siapa yang menyangkakan, yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Jadi BAP itu sudah akan ditandatangani ya, Bang? Ditandatangani, makanya udah selesai. Penelantaran kita akan mengajukan saksi-saksi. Ini semua saksi-saksi yang katanya memberatkan menjadi saksi sehingga bisa jadi penelantaran, bisa jadi saksi pembunuhan, semua bisa dibantah. Dan kesaksian mereka berbulan-bulan yang lalu, cerita yang dulu. Bang, terkait pembunuhan ini, BAP-nya berarti sudah disetujui Bu Margaret? BAP apa? Pemeriksaan pembunuhannya. Tidak diperiksa. Tidak diperiksa. Waktu ditanya, apakah Anda sehat? Rohani, jasmani, sehat. Apakah bersedia diperiksa? Tidak bersedia. Nah, artinya Abang bilang akan tetap bisa dimajukan ke pengadilan. Saya persilahkan. Oke. Ya, kalau saya bilang jangan-jangan nanti salah. Berarti BAP-nya setuju Bang ya? Setuju BAP mana? BAP siapa? Karena ada setuju, tidak setuju. Iya, BAP siapa yang Anda tanya? Yang tangani untuk maju ke pengadilan itu. Enggak, begini ya. Kan tadi pertanyaannya, apakah Anda sehat jasmani dan rohani? Sehat. Apakah bersedia diperiksa? Tidak. Udah teken-teken semua ada. Udah ada dong, ada. Tidak diatur kuhap penyikapan seperti menolak Iya, tadi berdasarkan atas pernyataan dari Hotma Sitompul selaku tim kuasa hukum tersangka M menyatakan bahwa saat ini tersangka M ini belum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim penyidik, namun juga berdasarkan atas tadi dari pihak tim kuasa hukum juga menyatakan bahwa Kapolda Bali dalam hal ini menetapkan tersangka juga berdasarkan atas tekanan publik. Namun tadi juga sudah disanggah kembali oleh dari Kabid Humas Polda Bali, yakni adalah Kombes Pol Heri Wianto, menyatakan dalam proses penyidikan ini tidak ada intervensi. Jika memang ada tekanan publik, ini sudah dialami, ini sejak pada saat pertama kali tersangka AG ditetapkan pada saat kasus pembunuhan Angelin. Namun tentunya hal ini dalam proses penetapan tersangka baru ini membutuhkan waktu dengan mengumpulkan alat-alat bukti yang cukup kuat. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Heri Wianto. Kita memang menginginkan bahwa proses yang kita lakukan, proses penyidikan yang kita lakukan tidak mentah nanti apabila di persidangan. Oleh sebab itu kita memang memerlukan ya bukti-bukti ilmiah yang memperkuat bahwa
tersangka M adalah pelaku daripada kasus ini. Ya, oleh sebab itu prosesnya cukup lama, tapi saya kira proses yang hanya baru 20 hari kalau di dalam penyidikan juga belum cukup lama. Ya, karena memang kita memperkuat terlebih dahulu ya bukti-bukti sehingga bila ini sudah ditetapkan sebagai tersangka akan cepat kita lakukan proses berikutnya. Dan sekarang bertanya, kenapa dia? Andini. Ya, terima kasih banyak Marshalina Gita dari Denpasar Bali. Pemirsa, tersangka kasus korupsi pengadaan program Siap Siar di TVRI, Mandra Naif, yang tadi dibawa dari Kejaksaan Agung ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Komedian itu menjalani pemeriksaan selama sekitar 3 jam. Mandra menjalani pemeriksaan bersama 2 rekannya yang juga terlibat dalam kasus tersebut, yakni Iwan Hermawan dan Yul Kasmir. Bintang sinetron ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas kasus korupsi pengadaan Siap Siar TVRI tahun 2012 senilai 47,8 miliar rupiah. Mandra merupakan pemilik PT Viandra Production yang memenangi tender program tersebut. Usai diperiksa, Mandra dibawa ke Rutan Salemba guna menunggu proses persidangan di Pengadilan Tipikor. Di dalam acara ditulis sama beliau tidak mengerti, tidak memahami. Sampai hari ini masih benar tidak mengerti, tidak memahami kenapa beliau ditahan. Jadi ya saya serahkan lagi kepada nanti pada saat proses di pengadilan. Hari ini Puslap 4 Mabes Polri melakukan olah tempat kejadian perkara TKP untuk mencari penyebab kebakaran kantor Komnas Perlindungan Anak. Sejumlah saksi menerangkan api berasal dari rumah warga yang bersebelahan dengan kantor Komnas PA. Dalam olah TKP kali ini, Puslap 4 Mabes Polri berupaya untuk mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk dapat mengidentifikasi penyebab kebakaran. Kapolres Jakarta Timur, Kombes Pol Umar Faruk menuturkan, olah TKP mungkin akan dilakukan beberapa kali sesuai dengan pengembangan kasus tersebut. Sejauh ini polisi sudah memeriksa sejumlah saksi, 1 diantara yang menuturkan pertama kali api berasal dari atap luar rumah warga. Pemirsa, polisi menyita 24 mobil dari rumah Cep Hernawan yang mengaku sebagai mantan Presiden ISIS Regional Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk informasi. Selamat.